Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, para pejuang P3K dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat sama-sama eh, rekapitulasi rinci hasil seleksi P3K ya, setelah sanggahan atau pasca sangga kemarin. Jadi di sini saya sudah download ada dua file. Yang pertama rekapitulasi ringkas dan rekapitulasi rinci. Jadi maksud saya di sini adalah saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwasannya di beberapa posisi yang ada di baik itu di Kanwil ataupun di Sekretariat Jenderal, ternyata banyak sekali lowongan yang tidak terisi. Kita ambil contoh misalnya untuk formasi yang ada di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama untuk jabatan ahli pertama Pernata Komputer ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini formasi atau jumlah formasi yang dibuka itu sebanyak 45 ya, bisa dilihat di sini. Hanya saja yang mendaftar kemarin itu ternyata hanya 14. Yang hadir juga 14 yang ikut tes. Namun yang lulus setelah mengikuti tes itu hanya 1 orang, teman-teman. Nah, artinya dari 14 peserta yang mendaftar, 1 yang lulus, berarti ada 13 yang gugur. Nah, secara keseluruhan dari 45 formasi yang tersedia berarti hanya ada 1 yang terisi, dan 44 orang ini kembali menelan pil pahit. 44 lowongan ini kemudian menjadi kosong, dan 13 orang yang menjadi peserta kembali menelan pil pahit. Ya, pertanyaan saya, kenapa kemudian mereka yang tidak lulus ini tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai misalnya, atau diberikan kesempatan pada saat sanggahan kemarin mereka bisa melakukan sesuatu agar bisa mengisi lowongan yang kosong di Sekretariat Jenderal ini. Tapi itu tentu di luar wewenang kita semua, di luar wewenang saya juga, di luar wewenang siapapun kecuali mereka yang ada di pusat sana. Kita hanya bisa mempertanyakan itu. Jadi untuk Pernata Komputer ini banyak sekali. Ini di Sekretariat Jenderal. Kemudian ada lagi formasi Pernata Komputer ahli pertama di Inspektorat Jenderal. Ya, ini jumlah formasinya 3 ya. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, formasi yang dibuka itu 3, pesertanya 3, yang hadir 3, yang lulus tidak ada sama sekali, kosong. Ya. Yang ikut di sini ada beberapa, kita bisa lihat orang-orangnya mana. Di sini kita bisa cek Ida Rahmawati, ada Muhammad Rahadian, Muhammad Abdurrahman. Ini tidak ada yang lolos, sayang sekali. Padahal kalau kita pikir secara rasional harusnya mereka diberikan kesempatan ya. Tapi memang kemarin itu persoalan persoalan utama dalam seleksi P3K yang dihadapi oleh tenaga honorer itu terkait dengan passing grade yang terlalu tinggi. Maka dari itu untuk lowongan-lowongan seperti ini banyak yang akhirnya tidak terisi, dan mereka yang mendaftar, tenaga honorer yang mendaftar kembali menelan pil pahit karena tidak bisa mengisi lowongan yang dibuka. Ya, jadi untuk Pernata Komputer ini banyak sekali, ada di Inspektorat Jenderal, ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, misalnya jumlah formasinya 22 ya. Peserta yang ikut itu hanya 20 dan yang lulus hanya 2. Ya, ini ahli pertama Pernata Komputer di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Ya. Formasinya 22, pesertanya 20, yang hadir 20, dan yang lulus hanya 2 orang. Artinya dari 20 peserta yang tidak lulus itu berjumlah 18 orang.
Nah, pertanyaan saya masih sama seperti tadi, kenapa yang tidak lulus ini tidak diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki nilai atau apa misalnya, supaya mereka yang tidak lulus ini tidak perlu lagi mengikuti seleksi P3K ke depannya, tapi cukup mengisi lowongan yang kosong. Jadi untuk penata komputer ini banyak sekali teman-teman, bisa download filenya, ada di website Kementerian Agama. Tinggal di download, nanti teman-teman bisa baca, bisa lihat-lihat nama-namanya siapa saja ya. Nah, kalau ada yang mau request, mau dilihatkan namanya atau namanya temannya, silakan tuliskan pesannya di kolom komentar. Ya misalnya ini ada formasi yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara ya. Nah di sini formasinya 3, pesertanya ini masih lumayan karena formasinya 3, pesertanya 8, artinya ada kelebihan. Hanya sayang sekali yang lulus itu 2, berarti ada 1 formasi yang tersisa untuk Kanwil Kementerian Agama. Kita bisa lihat siapa-siapa yang lulus di sini. Ada Mulia Sri, Baludin Siregar, Baharudin ini lolos, Zubir, Rahman Syah, Muhammad Azhari, Naimah, Daulay, Fajarudin. Ya, ini tidak lolos. Kita bisa cek lagi misalnya di ahli pertama guru bahasa Arab Kementerian Agama Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat ya. Ini tidak lolos ini ya. Ini lulus ya, lumayan lah. Jadi saya katakan tadi bahwasannya proses menyanggah yang dilakukan kemarin itu rasa-rasanya tidak memberikan dampak sama sekali ya, tidak memberikan dampak sama sekali. Nah ini kita coba lihat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Misalnya ini ahli pertama guru bahasa Arab yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, atau yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, ahli pertama guru bahasa Arab, formasinya 1, pesertanya tidak ada ya. Kemudian ada lagi di sini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, formasi umum. Kita coba lihat, formasinya 4, peserta 4, yang lolos hanya 2, berarti tersisa 2 ya untuk Sulawesi Selatan ini. Kita bisa lihat siapa-siapa yang lolos. Ini ada Idam, SAG, Suryani SPDI. Yang tidak lolos ada Nur Alam Alwi, Siti Nursia. Padahal nilainya sebetulnya tidak terlalu buruk ya, 346. Ya kurang-kurang sedikit lah. Nah misalnya ada lagi, ini formasi yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, formasi umum. Untuk jabatan ahli pertama guru bahasa Arab, formasinya 12, pesertanya hanya 10, yang lolos hanya 2 saja. Ya maksud saya, kenapa tidak diloloskan saja semua gitu ya, supaya formasi ini terpenuhi dan tenaga honorer juga bisa berkurang. Tenaga honorer yang masih mengabdi di sana bisa tercover menjadi P3K. Saya kira tidak ada masalah kalau misalnya diberikan kesempatan bagi mereka yang tidak lolos, yang tidak memenuhi syarat, pada saat menyanggah kemarin di situ diproses data-datanya atau apa yang bisa membuat mereka sehingga bisa memenuhi syarat untuk mengisi lowongan yang kosong. Daripada seperti ini, nah, kan tambah ribet nanti urusannya ini ya. Bisa dilihat siapa-siapa, ada Hairah, Rahmat Jumrah, ini yang lolos semua ya. Nilainya 413, ini yang tidak lolos 413. Ya, ini kan sedikit sekali sebetulnya. Kemudian dia bisa masuk memenuhi 413 yang atau mungkin ada satu bagian yang rendah ya. Ada satu bagian nilai kompetensi mungkin yang rendah di sini. Ini 31 88 210. Nah, ini saya tahu kenapa Anda lulus ini. Mungkin ada berkas yang tidak dilengkapi. Maksudnya kalau misalnya nilainya seperti ini 413, kalau misalnya ada berkas yang kurang lengkap, berilah kesempatan untuk bisa mereka melengkapi berkas tadi. Yang tidak perlu lagi mereka dipersulit dan digagalkan kelulusannya, sehingga mereka harus mengulang lagi tahun selanjutnya, tahun-tahun yang akan datang, dan akan semakin menambah kesulitannya. Saya kira seperti itu. Ini misalnya ada lagi yang ahli pertama guru bahasa Arab. Jadi bisa dicek lah. Teman-teman bisa download ini rekapitulasi ringkas hasil seleksi atau rekapitulasi rincian hasil seleksi. Ini saya fokus pada perangkat komputer karena memang
saya kemarin banyak memberikan referensi materi soal-soal tentang perangkat komputer karena memang saya konsen di bidang ini, dan saya sangat sayangkan sebetulnya banyak sekali formasi kosong ya. Formasi kosong seperti ini misalnya Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari pertama perangkat komputer formasinya 8, peserta 10, dan yang lulus itu tidak ada, biar 0 yang lolos. Juga bingung ini kenapa bisa seperti ini. Maksud saya yang begini-begini harusnya diloloskan saja ya. Tidak perlu lagi, kalau perlu tidak perlu lagi ada seleksi. Ya, kalau memang mereka di sana sudah mengabdi bertahun-tahun, puluhan tahun mengabdi, ngapain lagi ada seleksi, harus diseleksi ikut tes ini, tes itu, ya. Kalau begini kan yang rugi instansinya juga. Jadi kalau untuk perangkat komputer ini banyak sekali lowongan yang tidak terisi ya. Seperti ini, yang Kanwil Kemenak Provinsi Maluku. Ada dibuka formasi 3. Yang mendaftar itu 13, berarti banyak sekali honorer di sini. Sayangnya yang lulus itu tidak ada. Kosong juga di sini. Kita bisa lihat siapa-siapa saja yang mendaftar ini. Ya, ini ada teman-teman, ada Alan, ada Ina Fajria. Ya, sebetulnya ini kasihan juga. Kita bisa cek lagi perantau komputer misalnya di provinsi kita Acak saja ya. Papua misalnya. Ini jumlah formasinya 7, pesertanya 10, berarti ada 10 orang di sana mungkin yang jadi honorer. Yang hadir 9 otomatis 1 ini tidak lulus ya kalau hadir. Hanya masalahnya pada saat tes kelulusannya 0, jumlahnya 0, tidak ada yang lulus teman-teman. Ya. Kita coba cek lagi yang ada di Sulawesi Selatan ya. Nah ini kacau juga ini Sulawesi Selatan ini ya. Formasinya 5 ya. Ini Kanwil Kemenak Provinsi Sulsel. Pesertanya 30. Saya yakin semua peserta ini pasti honorer ini. Meskipun formasinya untuk umum, tapi pasti banyak yang honorer ini ikut di sini. Atau yang umum begini honorer tidak ikut, saya juga tidak tahu ya. Yang jelas ini yang pesertanya 30, yang lulus tidak ada. 0. Ya, aneh juga ini. Ini Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan, formasi yang umum, perangkat komputer. Nah, ada yang lulus teman-teman. Ya, membingungkan ini. Ini formasinya 63. Pesertanya hanya 34, yang hadir 32, yang lulus tidak ada. Ini maksud saya, kenapa yang seperti ini tidak dibuka apa istilahnya ya? Maksudku dikurangi saja passing grade-nya supaya mereka-mereka yang mendaftar ini bisa lulus, supaya setelah itu mereka sudah bisa tenang, pemerintah juga nyaman, tidak ada lagi tenaga honorer yang apa istilahnya yang minta-minta untuk jadikan P3K, karena kalau sudah tidak tercover seperti ini kan jadi masalah juga nantinya ya. Harusnya passing grade-nya jangan terlalu tinggi lah ya. Ya, ini Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah coba kita lihat. Ini ada dari mana lagi? Kita acak saja. Ini Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara. Hari pertama perantau komputer. Formasinya 3, peserta 15, banyak sekali teman-teman. Yang lulus hanya apa? Tidak ada yang lulus. Kosong juga. Kasian juga ini ya. Ya nantilah teman-teman lihat sendiri. Bisa download filenya di sini ya. Bisa download filenya di sini. Kalau berat, memang agak berat download, nanti teman-teman bisa minta atau bisa saya sharekan filenya di kolom komentar ya. Nanti teman-teman bisa tuliskan pesannya di kolom komentar. Kalau ada yang butuh filenya, saya bisa sharekan. Teman-teman bisa buka sendiri di rumah. Oke, saya kira itu saja yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bagi yang belum lulus, yang belum berkesempatan untuk diangkat sebagai pegawai P3K pada penerimaan CP3K Kemenak tahun 2022, tidak berkecil hati, tetap optimis, dan tetap yakin bahwasanya rezeki itu sudah ada yang ngatur, dan kita tinggal menunggu waktu saja ya. Kalau kita sudah ditetapkan bahwa saat itu kita lolos sebagai P3K, maka tidak akan ada yang bisa menahan atau menghentikan kita, karena semuanya sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa.
Yang perlu kita lakukan hari ini adalah bersabar dan terus berupaya semaksimal mungkin, kerja keras, dan selalu optimis. Kira itu saja, nanti kita coba sharing-sharing lagi informasi-informasi terbaru terkait dengan dunia honorer, khususnya dunia P3K. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada lagi penerimaan P3K dan PNS. Dan saya berharap teman-teman honorer semua yang kemarin tidak sempat tercover di P3K 2022 bisa kembali masuk pada penjaringan ASN tahun 2023 ini. Oke, saya kira itu saja dari saya. Kalau misalnya ada yang mau request untuk dicekkan namanya, silakan tuliskan pesannya di kolom komentar. Ada yang misalnya ada yang mau tahu ada temannya yang mau dilihatkan namanya, kalau ada yang belum sempat download filenya, ya silakan tuliskan pesan di kolom komentar. Saya coba cekkan, saya bagikan nanti hasilnya di lewat video ya tentunya. Oke, saya kira itu saja dari saya untuk video kali ini. Saya cukupkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta. Terima kasih.